Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembinaan dalam bidang ekonomi. Kemarin kita sudah membahas tentang pembinaan dalam bidang sosial. Ya, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi barokah selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya, anak-anak, seperti yang kita ketahui, hari ini pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum datangnya Islam, ya, perekonomian di Madinah itu dikuasai oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu sangat pintar dalam bikin strategi. Nah, orang-orang Yahudi itu membuat senjata untuk peperangan. Nah, di sini suku Aus, ya, dan suku Khazraj itu sering bersaing, melakukan bahkan sampai peperangan terjadi, ya. Makanya orang-orang Yahudi itu pintar, dia mencari celah, ya, yaitu membuat senjata, ya, untuk mereka, sehingga di sini perekonomian mereka itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan di sini orang Yahudi menerapkan sistem riba, ya, yaitu mengambil keuntungan yang berlipat ganda dan mereka dapat menumpuk kekayaan yang melimpah ruah. Nah, mereka membuat homer juga semuanya, ya, homer, kurma dan kain dan sebagainya, ya, orang-orang yang. Nah, setelah Islam datang ini, suku Aus dan Khazraj ini bersatu, tidak ada pertikaian. Nah, setelah mereka memeluk agama Islam. Nah, di sini suku Aus dan Khazraj ini disatukan menjadi golongan Ansor, ya. Suku Aus dan Khazraj dijadikan satu menjadi kaum Ansor, ya. Nah, setelah menata kehidupan secara normal, Nabi Muhammad SAW itu membuat undang-undang, ya, undang-undang yang biasa kita sebut dengan Piagam Madinah, ya, yang mana di sini undang-undang ini mengatur pemerintahan dan negara Madinah. Nah, yang rakyatnya terdiri atas kaum muslimin dan juga bukan non muslimin. Nah, yaitu siapa aja? Bangsa, yaitu orang-orang Yahudi, terus bangsa Arab Madinah yang belum masuk Islam. Nah, dengan demikian Nabi Muhammad SAW itu menjadi apa di sana saat itu? Nah, ingat-ingat nanti ini kalau ada soal biasanya keluar seperti ini. Nah, Rasulullah itu sebagai pemimpin, ya, pemimpin umat secara keseluruhan, ya, juga sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Nah, beliau juga berarti menjadi istilahnya presidennya, ya. Nah, di masa awal kehidupannya, ekonomi ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, sehingga kaum Aus dan kaum Khazraj ini sering bertengkar. Nah, setelah Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah, ya, masyarakat Madinah untuk berdagang, ya, perekonomiannya, akhirnya Rasulullah SAW itu mulai menata perekonomian yang ada di Madinah itu. Nah, dan Rasulullah juga sudah berpengalaman dalam salah satunya, misalnya seperti berdagang. Rasulullah pernah ke negeri Syam, ya, yaitu bersama pamannya Abu Thalib. Beliau juga pernah bekerja dengan juragan terbesar, yaitu Sayyidah Khadijah yang menjadi istri beliau. Nah,
Di sini Rasulullah SAW memberikan taktik, salah satunya apa? Kaum muhajirin yang yang mempunyai keahlian berdagang. Nah, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke pasar untuk berdagang. Sedangkan kaum Ansor, nah di sini yang mempunyai keahlian yaitu menggarap lahan pertanian atau yang memiliki keahlian bertani. Nah, sementara yang lain yang tidak punya keahlian ataupun tidak apa, maka mereka di tempat Nabi Muhammad SAW menempatkan mereka tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Nah, masjid yang mereka tempat tinggal ini disebut dengan mereka semua ini disebut dengan Ahlus Sufah, ya. Ahlu as-sufah, yaitu apa? Orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Nah, ini ingat-ingat namanya ya. Apakah yang dimaksud dengan ahlu as-sufah? Yaitu mereka orang-orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Ya, mereka di sini disediakan oleh Rasulullah tempat tinggal tidur di serambi-serambi Masjid Nabawi. Nah, dengan pembinaan ekonomi inilah kehidupan bangsa Madinah itu semakin maju, ya, bahkan bisa menguasai perekonomian saat itu. Nah, Rasulullah itu berikan peraturan, ya, di sini sehingga banyak yang terjadi turun tentang ayat-ayat masalah perdagangan juga di saat itu, ya, di Madinah. Rasulullah memberikan aturan, salah satunya apa? Dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. Gak boleh kita bersumpah palsu. Nah, yang kedua, membantu yang membutuhkan. Nah, itu aturannya di sana. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan riba, ya, melebihi mengambil keuntungan, ya. Terus yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Nah, yang kelima, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Misalnya sekarang harga beras harganya 1.000 ditumbun sampai tahun depan, nanti pas waktu lagi mahal-mahalnya baru dijual. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, ini 5 prinsip dasar yang Rasulullah terapkan di Madinah sehingga alhamdulillah masyarakat Madinah mulai menguasai perekonomian, ya, bahkan menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab, ya. Nah, setelah kaum muslimin baik Ansor maupun Muhajirin berhasil menata kehidupan ini, nah di sini dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat sehingga mereka hidup dengan berkecukupan dan semakin kaya. Nah, karena bangsa Yahudi di sini sering mengingkari perjanjian Piagam Madinah, ya, sering mengingkari, sering melanggar. Nah, akibatnya apa? Mereka itu harus meninggalkan kota Madinah. Nah, itulah sebab-sebabnya orang-orang Yahudi itu meninggalkan kota Madinah. Ya, sering mengingkari, sering ingkar janji. Ya. Itu saja pembahasan kita. Insya Allah minggu depan kita akan pembahasan yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, setelah itu anak-anak kita akan ulangan. Cuman saran saya untuk anak-anak silahkan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS maupun latihan yang ada di paket halaman 19 dan seterusnya, ya. Ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.